Selamat malam, Bapak Ibu. Seperti biasa, kita tunggu 1 hingga 2 menit sembari menunggu Bapak Ibu peserta lain memasuki Zoom meeting ini. Dan sembari menunggu Bapak Ibu yang lain terkoneksi audionya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mendengarkan suara kami, Bapak Ibu bisa mengklik tombol di bagian kiri bawah untuk join audio. Begitu ya Bapak Ibu. Dan apabila suara dari kami terdengar kecil, volumenya bisa dinaikkan. Begitu ya Bapak Ibu. Kita tunggu terlebih dahulu 1 hingga 2 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Noval Abila SPDGR selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta kelas virtual nasional Game Pembelajaran dengan Wordwall. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom meeting ini, di mana hari ini merupakan hari terakhir, begitu ya Bapak Ibu, hari terakhir dari serangkaian acara kelas virtual nasional, hari terakhir untuk diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Secara formalnya begitu, akan tetapi karena pada hari pertama waktu itu terjadi kendala teknis Bapak Ibu, jadi akan ada tambahan nantinya pada Jumat malam, begitu ya Bapak Ibu. Sebagai ganti pada hari pertama, karena kuotanya waktu itu hanya 300 peserta, maka kami menambah hari di Jumat malam bagi Bapak Ibu bisa mengikutinya. Nah, untuk hari ini Bapak Noval juga telah menjelaskan pada hari kemarin mengenai hari ini akan dibahas lebih mendetail bagaimana cara membagikan dan kemudian cara membagikan banyak link jadi satu. Semoga Bapak Ibu di rumah sudah mempersiapkan game-gamenya dengan dibuat dengan Wordwall begitu. Jadi nanti Bapak Ibu sembari Pak Noval menjelaskan materinya, Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya begitu. Nah, di Guru Inovatif Indonesia ini sesuai dengan moto kami, Bapak Ibu, belajar, berkarya, dan berinovasi, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait segala bentuk administrasi, baik itu sertifikat, kemudian kehadiran ataupun presensi, ataupun yang lainnya, karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia telah menyiapkannya Bapak Ibu, dan nantinya kami akan membagikannya melalui WhatsApp group, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu lagi menyampaikan kehadirannya melalui kolom chat Zoom karena kami nantinya akan menyiapkan dan membagikannya melalui WhatsApp group. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk informasi segala bentuk administrasinya nantinya akan kami kirimkan paling lambat Jumat ya Bapak Ibu. Begitu. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu karena di sini juga telah bergabung Bapak Noval Abdillah SPDGR selaku narasumber kita pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya cukup terdengar ya, Mbak Melisa? Terdengar Bapak. Oke, mudah-mudahan tidak nyendat-nyendat Bapak Ibu. Dan di hari ketiga ini saya berharap lancar gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah
di hari ketiga ini mungkin powernya itu ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi apa yang telah kita buat selama 2 hari, mulai dari bentuk game yang berbeda, itu bisa kita kemas sehingga menjadi menjadi sebuah layanan yang bisa kita berikan kepada peserta didik, dan layanan itu efektivitasnya itu bagus gitu ya, daripada kita hanya kirim satu link, besok lagi kirim lagi, besoknya lagi kirim lagi gitu. Nah, sehingga menurut saya ini menjadi kurang menarik. Nah, jika memang ada waktu lebih nanti Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat semua dari yang Bapak Ibu buat itu, game Word Wall itu kita kemas menjadi sebuah aplikasi Android ya, jika memang waktunya memang cukup. Nah, harapannya Bapak Ibu membuat seperti ini, itu ada produk yang dihasilkan, dan produk itu jauh lebih bernilai kalau itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Dan ini juga bisa menjadi harapan, misalkan Bapak Ibu ingin mengajukan tingkat kenaikan pangkat, ini adalah sebuah inovasi ya, dan Bapak Ibu bisa membuatkan laporan pengembangan aplikasinya, dan itu juga bagian dari angka kredit. Jadi mungkin tidak terlalu panjang lebar Bapak Ibu. Ini harapan-harapan yang saya inginkan gitu. Saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Sudah lihat belum Bapak Ibu? Ya. Ayo Bapak Ibu. Nah, kalau kemarin kita berkutat dengan membuat gamenya, membuat kontennya, sekarang kita kemas kontennya itu menjadi lebih menarik lagi ya. Nah, baik. Jadi saya akan mengulas sedikit saja dari yang telah kita lakukan gitu. Mudah-mudahan cukup waktunya ya, sehingga bisa create aplikasi Android di akhir. Nah, yang akan kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama adalah membagikan game Word Wall sebagai tugas. Jadi banyak yang salah memberikan link Bapak Ibu. Banyak dari kita tadi yang saya perhatikan di grup itu membagikan link resource-nya. Jadi resource-nya itu nggak perlu kita bagikan Bapak Ibu, supaya soal yang kita buat itu tidak diedit oleh orang lain. Ya, nah ini masih banyak. Kemudian yang kedua, menambahkan tugas game Word Wall di Google Classroom. Nah, ini nanti seperti apa? Itu di sini mendownload hasil game Word Wall dalam bentuk Excel atau CSV. Jadi semua penskoran, penilaian atau yang telah dikerjakan oleh siswa kita itu bisa kita ekspor ke dalam bentuk Excel ya. Dan yang berikutnya adalah membuat single link dari beberapa game Word Wall. Bapak Ibu punya 6 game Word Wall, satukan menjadi satu link saja sehingga lebih rapi. Kemudian yang terakhir, mengubah single link menjadi file Android. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semangat ya malam ini. Ya. Nah, jadi ini ada sekitar 30 panduan Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu kalau masih bingung, ikuti aja gambar-gambar ini. Dan ini akan menuntut praktek mandiri ya. Nah, saya akan praktekkan langsung di sini. Bapak Ibu, pertama kita masuk Word Wall jelasnya. Nah, kemudian yang kedua, pastinya Bapak Ibu telah login ya, login di sini. Saya menggunakan akun yang kemarin, login. Kemudian Bapak Ibu tadi yang pertama adalah membagikan tugas ya. Nah, kita klik hasil saya, aktivitas saya maksudnya di sini. Sorry maaf. Jadi aktivitas saya seperti ini. Nah,
Di sini Bapak Ibu, saya akan membagikan game ini kepada siswa saya. Nah, kita klik aja salah satunya. Nah, oke. Jadi ini mereview sedikit. Bapak Ibu, untuk membagikan, yang dibagikan itu jangan resources-nya ya, jadi jangan dapurnya. Kalau kita klik bagikan yang ini, maka yang kita bagikan itu dapurnya, halaman editor soalnya. Ya, kalau kita klik yang ini. Tapi yang betul itu adalah yang ini, Bapak Ibu. Tetapkan penugasan, atau kalau bahasa Inggrisnya set assignment. Di sini kita klik. Nah, ini nanti yang akan kita bagikan kepada siswa kita. Pertama, jangan lupa centang masukkan nama, wajib. Kemudian yang kedua, di sini tampilkan jawaban. Kemudian centang juga papan peringkat. Nah, dan ini bisa sekali main atau mulai lagi juga boleh, ya. Tergantung kebutuhan. Oke, setelah itu kita mulai seperti ini. Nah, ada baiknya Bapak Ibu simpan nih ya. Jadi link-link yang sudah dibagikan itu simpan. Misalkan taruh di notepad dan seterusnya. Nah, ini kita salin Bapak Ibu ya. Salin ini yang lalu kita bagikan ke WhatsApp group. Inilah cara berbagi link game Word Wall kepada siswa kita melalui grup WhatsApp ya. Nah, atau kalau mau Facebook boleh, di sini juga sudah ada. Oke, saya ini sudah saya berulang-ulang dari hari pertama akan link. Kemudian yang kedua, gimana kalau game ini saya tugaskan di Google Classroom karena saya sudah punya kelas, Pak. Saya sudah sedikit menggunakan WA karena membangun efektivitas gitu ya, menggunakan Google Classroom. Sangat boleh Bapak Ibu. Caranya sama. Jadi caranya masuk ke dalam game yang ini, lalu Bapak Ibu bisa tetapkan penugasan sama caranya. Kalau tadi kita berbagi link, maka untuk yang saat ini Bapak Ibu bisa langsung klik Google Classroom. Nah, seperti ini. Bapak Ibu ya. Artinya kita akan membagikan kuis ini di Classroom kita, di Google Classroom kita. Centang di sini, poinnya maksimal berapa? Ya, poinnya maksimal 100. Kemudian kita klik, maka biarkan game Word Wall ini bekerja. Nah, klik ini ya Bapak Ibu, maka kita akan arahkan kepada Google Classroom yang mana yang akan kita gunakan ya. Misalkan saya pakai yang atas Bapak Ibu, akun Google Classroom yang atas. Ya, saya klik seperti ini. Nah, maka jangan lupa kita izinkan ya Bapak Ibu. Jadi centang seluruhnya, kemudian kita continue. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa kok ini nggak ada? Karena di akun yang tadi yang saya gunakan itu tidak ada kelas sama sekali, ya. Jadi saya masih belum membuat kelas sama sekali sehingga kelasnya di sini tidak muncul. Coba pakai akun yang lain bisa nggak? Belajar ID, ya, kalau belajar ID lumayan banyak ya Bapak Ibu, lumayan banyak. Nah, oke, jadi kelasnya cukup banyak, mulai dari kelas BIMTEK Direktorat SMP, waduh ini Provinsi Jawa Timur ya. Kemudian lumayan di sini Bapak Ibu. Ya. Saya pakai kelas saya sendiri yaitu kelas 6 sini. Nah, dan jangan lupa Bapak Ibu, tugas ini ditugaskan kepada semua siswa di kelas. Oke, kalau misalkan remedi tinggal dicentang siapa. Nah, tapi ini karena sifatnya game ya Bapak Ibu,
itu bisa dilakukan berulang-ulang. Oke, kita bagikan seperti ini. Kita bagikan. Kemudian boleh kita lihat di Google Classroom. Nah, pastikan ini centang hijau, Bapak Ibu, artinya sudah masuk di Classroom. Ya, kita tunggu, Bapak Ibu. Nah, ternyata kok kelas tidak ditemukan, gitu ya? Ya karena akunnya bukan ini. Saya pakai akun belajar ID yang nah, kalau ini yang hijau. Oke. Baik. Nah, jadi ini Bapak Ibu tugasnya sangat fleksibel, jadi sangat terkoneksi dengan bagus ya antara Game World dengan Google Classroom. Pak, saya ingin memberikan instruksi lebih lanjut. Bisa nggak? Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik di bagian titik 3 ini, kemudian lakukan edit. Boleh diperbaiki namanya seperti ini. Kemudian beri instruksi kerjakan. Semua pertanyaan yang ada pada game di bawah ini. Ya, seperti ini. Setelah itu, Ibu jangan lupa klik save. Ya, kalau mau dibatasi waktu, due date boleh. Misalkan ini sampai kapan. Kemudian Bapak Ibu mau nambahkan topik tema 1 juga, atau menambahkan topik juga boleh ya. Oke. Nah, ini tugasnya. Jadi kita klik save. Nah, sehingga siswa kita untuk mengerjakan, kerjakanlah, tinggal klik linknya saja. Sangat mudah Bapak Ibu ya. Oke, jadi berbagi tugas kepada siswa ada 2 caranya. Yang pertama, bagikan linknya. Kemudian yang kedua, bagikan di Google Classroom. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, di sini kita akan mencoba untuk mendownload hasil yang pernah siswa kita kerjakan. Seperti apa ya? Maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah klik tombol hasil saya di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Jadi kalau di sini masih 0, 0 ini, itu masih belum ada yang mengerjakan ya Bapak Ibu. Jadi belum ada yang mengerjakan. Kalau di sini ada tanda Google Classroom, berarti tugas ini diberikan di Google Classroom. Nah, ini cukup banyak ya Bapak Ibu. Mungkin saya ambil yang paling banyak, jadi ini ada sekitar 85, kita aja 85 orang mengerjakan. Nah, jadi gambarannya sangat komprehensif ya Bapak Ibu di Word Wall ini. Jumlah siswanya ada 73, kemudian skor rata-rata itu mengerjakan 5,8 dari 6 maksimal ya. Skor tertinggi ya benar semua 6. Yang tercepat, nah ini sekon ya, 3,7 detik. Wih, gimana ngerjakannya ya Bapak Ibu? Nah, tuh sampai ada statistiknya. Jadi pertanyaan pertama itu 60% ya, persen menjawab benar. Jadi kalau kita punya pertanyaan yang apa namanya, yang random, Bapak Ibu bisa mengukur kira-kira soal ini sulit nggak gitu. Bisa dilihat dari statistik ini. Nah, ini sangat komprehensif ya, Bapak Ibu. Dan di sini dengan jamnya juga tuh ketahuan ya Bapak Ibu nih. Dikerjakan pukul berapa, tanggal berapa, dan seterusnya. Kerjakan dalam waktu berapa detik. Nah, misalkan mau diurutkan nama boleh, kemudian benar dan waktu nggak bisa. Oke, Bapak Ibu, setelah itu, Pak, ini kan saya nggak punya gambaran secara utuh ya. Maksudnya hasil ini kan cuma bisa saya lihat. Gimana sih kalau misalkan saya ingin mengambil nilainya? Apakah bisa? Bisa, Bapak Ibu ya.
caranya Bapak Ibu bisa klik di sini, klik tambah ya. Kemudian Bapak Ibu bisa kalau membagikan tugas ya bagikan lagi. Kalau mau ekspor ya tinggal kita ekspor berkasnya. Kita klik ekspor bekas, kemudian kita pilih yang Excel. Nah, secara otomatis kita mendownload file Excel dari pekerjaan siswa yang ada di sini. Coba kita lihat. Oke, saya akan mengubah dulu tampilannya. Ya, jadi ini tampilannya ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini disusun ke bawah ya Bapak Ibu atas nama Syari Wulan. Nah, tuh benar semua nih ya. Ini juga benar semua. Nah, ini kan analisis butir ya. Misalkan riset by question. Nah, seperti apa? Oh, mungkin Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, dengan begini Bapak Ibu bisa apa namanya? Bisa melakukan pengolahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengolah. Pak kok kayak gitu sih Pak, kok nggak seperti yang kita inginkan. Ya memang harus kita olah lagi ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mengolahnya lagi. Ini untuk soal nomor 1, nah, Ibu Syari Wulan itu poinnya 4 ya. Answer 4. 4 ini D apa gimana? Saya juga kurang Bapak Ibu. Coba. Nah, kalau 3, oh ini jawabannya ya Bapak Ibu. Kunci jawabannya 4 maksudnya. Maaf, karena ini matematik saya lupa. Dan seterusnya ini. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa mengolah apa namanya nilainya secara offline dengan menggunakan Excel. Oke, nah ini. Terus yang bisa kita lakukan sekarang adalah tadi sudah 3 ya Bapak Ibu, bagikan link sebagai tugas, kemudian bagikan tugas di Google Classroom, yang ketiga ekspor hasil pekerjaan siswa menjadi file Excel. Kemudian yang ketiga nanti di sini saya lupa. Yang keempat adalah membuat single link dari beberapa game football. Oke. Nah, Bapak Ibu tentu punya banyak game yang telah dibuat. Mana caranya supaya itu menjadi lebih rapi dan menjadi lebih efektif ketika kita share kepada siswa kita. Oke, caranya Bapak Ibu kita satukan satu link ya. Jadi link kita gabung, kita satukan dengan satu link saja. Caranya Bapak Ibu masuk di ketik ya, masuk di sini namanya s.id. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin saya kirimkan link ini, Bapak Ibu boleh catat, simpan. Nah, Bapak Ibu bisa simpan. Oke, akan memulainya dari awal Bapak Ibu. Saya keluar dulu ya. Mana nih kalau keluar? Oh ini di sini. Hmm. Mana Bapak Ibu? Nah ini ya Bapak Ibu, user setting logout. Misalnya ada di pojokan logout. Ini ada. Oke Bapak Ibu. Nah selanjutnya kita login atau register. Ya, kita klik login atau
register. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menggunakan register by akun Google ya. Jadi kita klik akun Google ini, kemudian kita pilih Bapak Ibu akun mana yang akan kita ya. Contoh misalkan saya akan menggunakan akun Google yang bawah ini. Iya. Kemudian di sini ada term of service ya. Jadi Bapak Ibu wajib centang seluruhnya ini. Kemudian kita klik continue. Nah, ini adalah halaman dashboard. Bapak Ibu kalau punya link itu bisa kita short ya, bisa kita shortcut. Artinya bisa kita perpendek dengan menggunakan SID. Biasanya ada Bitly, ada Linktree dan seterusnya ya Bapak Ibu. Ini kita pakai s.id. Oke, setelah itu kita akan menyatukan beberapa link quote wall kita dengan memanfaatkan layanan microsite ya. Klik microsite Bapak Ibu di sini. Setelah itu kita juga create new di sini. Mudah-mudahan saya tidak terlalu Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Klik microsite, klik new, kemudian pilih template yang menurut kita bagus, bersesuaian, ya kita cari mana yang bagus kira-kira. Nah, saya suka warna biru Pak. Jadi kita klik warna biru, kita preview seperti ini. Nah, silahkan nanti ini bisa kita ubah dengan apa namanya foto profil kita, atau kalau ingin mencerminkan bahwa ini adalah game edukasi, gantilah dengan foto game edukasi. Ini tombol-tombolnya. Jadi ini adalah game pertama, game kedua, game ketiga, game keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, Bapak Ibu. Tentu karena ini free, Bapak Ibu ya, pasti ada batasan-batasan ya. Jadi mungkin tidak bisa lebih dari 100 link misalkan ke bawah. Nah, oke. Selesai. Kemudian kita klik next ya, Bapak Ibu. Baik. Setelah itu kita beri nama, misalkan di sini permainan edukasi gitu. Nah, kemudian URL-nya ya. URL-nya nanti atau alamat aksesnya kita samakan misalkan. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau URL ini tidak bisa, berarti sudah ada yang pakai. Maka Bapak Ibu cari alamat yang berbeda lainnya. Ya, cari yang unik, artinya hanya digunakan satu kali. Oke, setelah itu kita create. Nah, ini Bapak Ibu. Lanjut. Kita tunggu di sini. Iya. Jadi di sini sudah ada preview ya, Bapak Ibu. Sudah ada previewnya. Nah, ini kalau kita lihat dengan menggunakan laptop. Ya. Kalau menggunakan HP, contohnya seperti ini. Oke. Ini tidak apa-apa, gambarnya saya tetap aja. Ini sudah unik ya, bagus lah. Kemudian ini link, kalau gambarnya diklik nanti muncul ke profil apa, misalkan profil Facebook. Klik Bapak Ibu cantumkan di sini ya. Kalau kita klik gambar ini, jadi nanti akan muncul ke profil Bapak Ibu, misalkan profil Instagram. Itu bisa paste linknya di sini. Saya kasih contoh. Jadi tahu, oh ini si pembuat seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, saya pakai yang ini. Ya pelan-pelan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Nah, kita klik bagian profil di sini. Nah, ini yang kita paste ya Bapak Ibu. Jadi ini kita copy di sini, copy, kemudian
kita pasang di bagian link sini. Nah, oke. Jadi kalau kita klik gambar ini, maka menuju ke link ini, link profil IG saya. Terus di bagian yang kedua, yang berikutnya adalah title, ya, judulnya. Oke, kita buat di sini judulnya adalah permainan edukasi. Oke, seperti ini, permainan edukasi. Selanjutnya di bawahnya boleh dilengkapi keterangan, Bapak Ibu. Di sini keterangannya adalah dengan game word wall. Nah, pas banget. Setelah itu ya mulai nampak terlihat bagus ya, keren. Nah, Bapak Ibu, barulah kita di sini masukkan mulai dari yang pertama, misalkan permainan kuis. Oke. Ini Pak, bisa nggak kalau kita ganti Pak? Simbolnya boleh kita ganti ya. Caranya Pak Ibu masuk di sini buat aktivitas ya. Saya klik new. Ini cara mengambil icon supaya rapi, supaya bagus. Jadi ikon-ikon yang ada di sini ini akan saya ambil yang bersesuaian. Contoh kuis. Nah, oke. Arahkan kursor pada gambar ini, pada ikon ini, kemudian klik kanan, Bapak Ibu, klik kanan, kemudian kita klik save as ya, save image as. Nah, lalu kita beri nama, ini sudah saya beri nama kuis ya, Bapak Ibu. Kita bisa klik yes. Nah, satu ikon sudah saya unduh. Kemudian kita lakukan dengan cara yang sama, Bapak Ibu, untuk ikon yang lain ya. Ikon yang lain misalkan tadi kemarin apa ya? Lupa saya. Nah ini membenarkan kalimat ya. Oke, klik kanan. Oke, saya ulangi. Arahkan pada arahkan pada ikon, klik kanan, kemudian kita klik save as di sini, kemudian kita beri nama. Bapak Ibu, namanya kan kalau bahasa Inggrisnya Unjumble ya. Nih, kita ketik Unjumble, kemudian kita klik save. Setelah itu, kalau ingin yang lain boleh. Contohnya misalkan label diagram ya. Klik kanan di sini, save as, dan Bapak Ibu bisa tulis nama menjadi label diagram ya. Nah ini sudah saya tulis label diagram. Kemudian saya save. Oke. Nah, setelah ikon ini saya download, kalau Bapak Ibu punya game 6 berbeda, maka download ikonnya dulu. Kalau 2 game sama Pak, ya berarti kita pakai ikon sama. Kalau ke 6-6-nya berbeda, ya kita sesuaikan, Bapak Ibu. Kembali ke s.id, di sini adalah link pertama, permainan kuis. Ya, kita ubah dulu ikonnya ya Bapak Ibu. Caranya arahkan ke ikon ini, kemudian kita klik pensil di sini. Ya, klik pensil. Maka kita bisa pilih ikon mau yang mana ya. Nah, tapi kan karena kita ingin upload image, maka klik yang sampingnya. Upload image. Kita pilih choose image. Dan kita sesuaikan di sini pilih yang kuis. Nah, di sini tampilannya sudah berubah menjadi kuis. Untuk linknya kita ambil dari link word wall yang kita buat tadi, ya. Kita ambil lagi nanti kita ambil ya Bapak Ibu. Kita ubah dulu, ikonnya ubah dulu. Sekarang linknya di sini. Yang kedua adalah permainan susun kalimat. Nah, permainan susun kalimat. Oke, kita ganti ikonnya dengan image.
seperti ini. Kita upload. Kemudian kita pilih Unjumble. Nah, yang ini kita klik. Iya. Oke. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, di sini itu ada permainan label diagram. Kita ubah di sini menjadi ini. Mana nih tidak keluar? Guys, sabar. Oke, kita upload image, kita pilih yang label diagram, ya. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, tombol atau kan, nah ini sudah kita kumpulkan dan ini sangat rapi, sangat profesional gitu ya. Kalau kita mau membuat seperti ini dengan coding-coding, cukup susah juga Bapak Ibu. Tapi dengan adanya SID kita bisa menyatukan beberapa link menjadi satu link. Di sini juga ada sosial media kita ya Bapak Ibu. Scroll aja ke bawah Bapak Ibu di sini. Dan Bapak Ibu bisa isi Facebook di sini. Facebooknya apa, Twitternya, alamatnya apa. Kalau perlu ada TikTok juga ya. Nih. Dan seterusnya. Nah, Ibu, Pak, saya nggak mau ini link-link apa namanya media sosial saya diketahui lain. Boleh, Bapak Ibu jangan diaktifkan yang ini, ya. Ini kan ada tombol aktif nih. Nah, tuh. Jadi hilang deh. Nah, karena saya ingin berbagi inspirasi, maka saya berikan link media sosial saya. Oke, kita isi link dari permainan kita, Bapak Ibu ya. Kita masuk ke sini, hasil saya. Oke, kita ambil yang kemarin. Nah, ini Bapak Ibu ya, matematika. Ini kuis ya. Kita ambil mulai dari kuis. Kita klik kuis. Kemudian kita tambahkan, klik bagi tugas, dan kita salin. Ya, oke. Kita taruh di sini di bagian link. Ini hapus dulu Bapak Ibu. Baru kita Ctrl V atau klik kanan, kita paste. Nah, ini sudah satu jadi Bapak Ibu. Oke, sekarang kita ke susun kalimat. Kita kembalikan, kita back lagi, cari game susun kalimat yang pernah dibagikan. Susun kalimat. Nah, ini Bapak Ibu membuat kalimat. Kita klik ini. Kemudian kita klik yang pojok kanan di sini, tambah bagikan tugas. Iya. Kita copy, kita klik salin, maka kita masuk di s.id, taruh di sini, ini hapus dulu Bapak Ibu. Kemudian kita Ctrl V. Nah, dua link sudah masuk. Link pertama kuis, link kedua susun kalimat, tinggal yang terakhir yang saya contohkan adalah label diagram. Tarik label diagram di sini yang pernah saya bagikan. Oke, mana? Nah, ini ya Bapak Ibu. Oh, ini di Google Classroom nih. Jangan yang ini, mungkin yang lainnya. Di sini boleh Bapak Ibu ya. Oke. Setelah itu kita tambah, kita bagi tugas, dan kita salin, kita di yang ketiga, label diagram. Hapus linknya, kita paste. Nah, 3 link sudah menjadi satu dengan s.id. Oke Bapak Ibu, setelah itu bisa Bapak Ibu klik setting. Kalau Bapak Ibu ingin ubah tampilannya, klik setting, boleh dipilih. Tapi kalau sudah
pas, Bapak Ibu tinggal klik save di sini dan kita bagikan. Kita klik di sini bagikan, kita copy. Nah, copy URL-nya. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat. Paste di sini. Nah, saya sudah kirimkan di apa namanya? Di chat Zoom Bapak Ibu bisa melihatnya. Oke, ini saya contohkan. Nah, itu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Keren sekali ya Bapak Ibu di sini. Coba. Tuh. Jadi Bapak Ibu juga bisa membuat link-link penting. Jadi tidak hanya game edukasi yang Bapak Ibu bisa buatkan seperti ini. Link penting misalkan. 1, tugas. 2, PR. 3, apa. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kalau ke siswanya, itu boleh Bapak Ibu. Jadi link-link penting. Bapak Ibu bisa menginventarisir link penting itu dalam satu link. Dan ini sangat bagus, sangat enak dilihat. Kalau misalkan dibuka dengan HP, Pak, gimana? Oke, kita coba buka dengan HP ya. Kalau HP, nanti bentuknya akan seperti apa? Ini responsif ya Bapak Ibu. Kita buka dengan HP Galaxy S8. Itu. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Galaxy S8. Ya. Kita buka dengan Alhamdulillah. Kita buka dengan yang lain misalkan iPhone. iPhone 20. Nah, tuh. Jadi tampilannya seperti ini. Mungkin yang lain Bapak Ibu Samsung Galaxy A51. Nah, jadi sangat bagus Bapak Ibu ya. Nah, tuh kalau iPad. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kita membagikan beberapa link menjadi satu. Oke, sekarang pasti ada yang bertanya, Pak itu kan cuma 3. Gimana kalau apa namanya? Kita tambahkan Pak 10. Baik, coba ya Bapak Ibu di sini. Kita kembali. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. Oke, ke komponen di sini. Nah, Bapak Ibu bisa ke bawah terus. Ya, di sini kan nggak ada sebenarnya. Nah, Bapak Ibu di sini ada tombol new atau add new component. Kita klik aja add new component. Bapak Ibu bagikan apa? Ya, membagikan pemisah, video, teks, link, atau yang mana? Nah, boleh. Kita bagikan link Bapak Ibu ya. Bisa nggak Pak? Ini misalkan di ya drag and drop Bapak Ibu tuh gimana? Ya, jadi ini bisa kita pindah-pindah sampai ke bawah nih. Oke ya. Nah, jadi ini sudah 4 ya Bapak Ibu. Oke. Yang berikutnya adalah saya ingin apa namanya? Game ini adalah permainan. Nah, ini sudah 4 ya Ibu. Ya. 1 2 3 4. Permainan pesawat. Seperti ini. Kita ambil ikon pesawat atau kalau bukan pesawat ini aja membuat kotak misalkan. Oke, kita ubah di sini permainan membuat kotak. Oke, klik kanan pada ikon membuat kotak, kemudian save as image dan kita beri nama membuat kotak. Iya. Oke, kita save. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal change image, kita klik di sini. Sabar. Di dalam proses Bapak Ibu. Kita choose image di sini.
dan kita upload. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ya, tuh. Jadi udah ada 4 permainan. Kalau punya ya, maka dengan cara yang sama Bapak Ibu bisa klik new komponen ya, kemudian geser sampai sesuai dengan posisi yang diinginkan. Oke, karena saya tidak buat permainan membuat kotak, jadi saya pastekan dari link di atasnya saja. Gitu. Hanya contoh. Baik Bapak Ibu, jadi kita bagikan linknya masih tetap sama Bapak Ibu. Nah, ya, jadi link saya bagikan itu tetap sama bahan konten. Nah, bagus lagi Bapak Ibu kalau bisa scan QR code gitu ya, download. Ayo nak, taruh di PowerPoint. Silahkan kita bermain game, scan. Nah, boleh di-scan nih ya. Jadi tanpa membagikan link, Bapak Ibu cukup membagikan QR code. Oke ya. Mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu. Oke, sebelum saya lanjut mungkin ada yang ditanyakan, 1 atau 2 penanya Bapak Ibu. Mbak Melisa. Baik, saya bacakan di kolom komentar ya Pak. Siap. Ada dari Ibu Fatmiati. Kalau akan membagi di LMS yang digunakan bagaimana Pak Noval? Kemudian ada juga Pak pertanyaan yang hampir terkait. Berarti kalau dalam bentuk link hanya bisa dibuka saat terkoneksi dengan internet saja ya Pak? Begitu Pak. Oke. Nah, di LMS ya Bapak Ibu. Tadi kalau di LMS, kalau Google Classroom, ya kita bisa langsung centang Google Classroom. Kemudian kita bagikan tugas word wall di Google Classroom. Tadi saya sudah demonstrasikan. Tetapi Bapak Ibu, kalau yang pakai s.id ini fleksibel ya Bapak Ibu. Artinya meskipun kita tidak mencantumkan di Google Classroom, tapi di situ ada beberapa game yang sudah bisa kita akses hanya dengan satu link. Nah, itu keuntungannya. Jadi untuk bisa bermain banyak game, kita hanya bisa klik satu link itu saja, seperti itu. Terus kalau pakai link, apakah harus connect internet? Jelas ya Bapak Ibu, karena yang kita gunakan dari hari pertama kemarin ini berbasis website, jadi harus menggunakan jaringan internet. Baik, kemudian ada lagi Pak dari Ibu Sri Hapsari, bahasanya pertanyaannya adalah kalau sudah terlanjur share dapurnya bagaimana Pak? Begitu. Nah, kalau sudah terlanjur share dapurnya, Bapak Ibu, ya silakan direvisi ya. Jadi link yang dibagikan boleh dihapus kalau itu dikirim di chat WA. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melakukan dengan cara yang benar, yaitu tetapkan sebagai penugasan. Seperti itu. Jadi kirim ulang linknya. Baik Pak. Kemudian lagi Pak, berapa lama masa penyimpanan free-nya Pak? Begitu Pak. Penyimpanan apa ya? Saya belum paham. Penyimpanan di mana maksudnya? Di s.id atau di Game Wall-nya? Kalau ada yang tanya, di Game Wall saya sudah menggunakan Game Wall itu lebih dari yang saya daftarkan kemarin itu ada sekitar hampir 2 tahun ya Bapak Ibu. Dan itu masih ada gamenya sampai dengan saat ini. S.id pun juga begitu Bapak Ibu. Banyak shortcut yang banyak link yang saya short, yang saya pendekkan dengan s.id dan sampai dengan saat ini masih. Jadi tidak dihapus, ya masih. Baik, jadi Bapak Ibu yang mungkin terlambat atau terlambat menyimak pemaparan materi dari Pak Noval, Bapak Ibu tenang karena kami dari Guru Inovatif Indonesia nantinya akan membagikan rekaman Zoom dan juga materinya nanti akan dikirimkan Bapak Ibu. Kemudian ada Ibu Sukarti yang sudah raise hand. Silahkan Ibu Sukarti bisa bertanya langsung kepada Pak Noval. Mungkin setelah ini saya demonstrasikan sedikit saja gimana cara mengubah link menjadi aplikasi Android. Ya Bapak Ibu. Bu Sukarti. Bu Sukarti, halo. Silakan Ibu.
Mungkin demonstrasikan terlebih dahulu saja, Pak, karena Bu Sukarti belum bisa. Baik. Nah, Bapak Ibu, tadi link ini sudah sangat rapi, indah dilihat, nyaman ya, mudah digunakan dan tidak hilang-hilang. Artinya, kalau kita berbagi link, terlalu banyak linknya, kita pusing juga, Bapak Ibu ya. Tapi kalau link yang kita punya disatukan, maka ini akan menjadi lebih pas. Jadi inventarisirnya menjadi lebih bagus. Oke, kita ubah link ini menjadi sebuah aplikasi Android. Gimana Pak caranya? Oke, Bapak Ibu. Ini boleh Bapak catat nih ya. Nah, kita cari di Google namanya app Geisha ya. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu. App Geisha. Banyak ilmu baru nih ya. Mungkin Bapak Ibu yang baru tahu, ini bisa Bapak Ibu catat dan nanti ulang-ulang terus ya Bapak Ibu. Kita klik yang ini, saya kopikan link di kolom chat Bapak Ibu. Saya kopikan linknya di kolom chat. Nah, silakan itu disimpan linknya. Oke, setelah itu jangan lupa Bapak Ibu klik login ya, klik login pojok kanan. Dan saya sarankan lagi untuk menggunakan Google Bapak Ibu ya, di login dengan menggunakan Google. Oke, saya pilih yang akun lama aja ya. Nah, ini diklik Bapak Ibu nya. Ya. Nah, ini proses ya Bapak Ibu. Baiklah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nah ini ada akun terakhir yang saya buat ya. Amalia Ramadan di sini. Ini aplikasi yang terakhir yang saya buat di sini. Yang berikutnya Bapak Ibu klik create app di sini, pojok kanan, saya ulangi. Pojok kanan create app artinya membuat aplikasi. Kemudian kita cari di sini yang sebentar. Yang individu Bapak Ibu, yang pilih yang individu. Oke, individu. Kalau tadi bisnis, kita pilih yang individu. Setelah itu Bapak Ibu, ini banyak pilihan. Tuh kalau HTML bisa ini. Contoh misalkan Bapak Ibu mau buat book ya, book reader, Bapak Ibu punya PDF, bisa pakai yang ini ya. Nah, yang kita inginkan adalah website. Nah, kita klik website ini karena tadi link berupa website ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal kita paste di sini website URL-nya. Nah, website URL-nya adalah yang s.id ya Bapak Ibu. Website URL-nya yang dari sini. Nah, websitenya. Linknya. Oke, kita klik kanan, kita copy link address, atau kita bisa dari sini juga kita bagikan, kita copy, sama aja. Dan kita paste di URL sini Bapak Ibu. Nah, paste. Oke, ini linknya sudah. Kemudian setelah itu, get content. Nah, kita dapatkan kontennya. Oke, biarkan app Geisha ini bekerja dengan baik ya Bapak Ibu. Kita tunggu. Oke, katanya di sini. Pastikan URL bekerja dengan baik. Gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menggunakan custom layout ya. Mana ini pakai slider, kemudian ada button juga.
aksen bar tuh yang ada logo ininya ya Bapak Ibu. Kalau mau di apa namanya, mau di yes boleh, enggak juga boleh. Oke, sudah seperti ini kita next. Nah ini sudah separuh jalan Bapak Ibu. Ya, kita beri nama di sini permainan edukasi, atau kalau ingin lebih singkat game edukasi, app name-nya, kemudian kita next. Kita pilih icon Bapak Ibu, pastikan kita custom iconnya. Kita klik, sorry, mungkin saya terlalu cepat. Centang custom, upload di sini, klik upload, kemudian kita pilih uh, saya pilih yang ini mungkin ya, pilih salah satu yang paling terang, klik open. Nah kalau mau dibesarkan, di crop boleh, tapi ini sudah pas Bapak Ibu ya. Oke, kita crop. Nah icon sudah berubah, selanjutnya kita klik next. Ya boleh kita setting ini, kan up name-nya juga sudah, ikonnya sudah, selanjutnya kita create. Nah, oke, saya kasihkan sampai tunggu proses build ya, apps-nya sambil menunggu di situ. Nah, ini Bapak Ibu, ini katanya apa? Suruh beli gitu ya. Nah, jangan mau Bapak Ibu. Oke, kalau ada duitnya boleh beli ya Bapak Ibu. Oke, ini close saja. Nah, aplikasinya sudah ada di atas nih Bapak Ibu. Game edukasi, klik download. Nah, oke. Kalau mau download boleh di-scan, kalau enggak ya kita klik yang ini Bapak Ibu. Ya, klik klik yang link ini ya. Nih, klik link ini, klik aja. Maka proses ya Bapak Ibu, klik advance, kemudian proses di sini. Why? Nah, sebentar Bapak Ibu, saya sambil demokan setelah ini ya, biar Bapak Ibu percaya, wih keren nih. Oh, app Geisha. Kenapa di ini ya Bapak Ibu, diblokir oleh Kominfo? Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya pakai Power Mirror aja. Coba saya klik Bapak Ibu. Atau saya scan aja ya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh scan kode QR ini Bapak Ibu. Nah, jadi saya sudah scan pakai HP dan mungkin masih belum terlihat di situ. Oke, saya mati Bapak Ibu sini.
Bentar ya Bapak Ibu. Saya coba menunjukkan HP saya di layar. Ya, oke. Nah, mana Bapak Ibu? Sudah bisa melihat HP saya di situ? Mbak Melisha, mohon izin. Sudah terlihat Bapak. Nah, nih, ya. Di sini Ibu di unduhan, scan, Ibu bisa melihat. eh, Nah, ini masih mendownload ya, game masih. Jadi saya masih mendownloadnya. Setelah ini kalau sudah selesai, saya bisa apa namanya install ya. Dan Bapak Ibu bisa scan juga kalau ingin tahu hasilnya seperti apa. Oke, ini masih berjalan ya Bapak Ibu sambil menunggu. Ya. Masih 75%, kurang 25% lagi Bapak Ibu. Nah, oke. 79. 87. Nah, tinggal dikit. Ayo, ayo, ayo. Oke, nah sekarang selesai. Nah, saya klik ini ya Bapak Ibu. Saya klik. Kemudian kita bisa buka yang ini paling ya. Kita izinkan dan kita install. Oke, ini bisa kita lihat sekarang Bapak Ibu. Kita klik open. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Kalau ini saya keluar, maka ini adalah aplikasi Android dari game edukasi yang Bapak Ibu buat di WordWall. Coba kita lihat lagi. Kita klik lagi sekali. Nah, ini saya sudah klik. Nah, ini Bapak Ibu. Ya kan? Sudah jadi aplikasinya. Kemudian kita bisa klik permainan kuis. Maka kita bisa bermain kuis di sini. Kita tulis namanya. Dan kita mainkan. Oke, kita klik start. Iya.
Oke Bapak Ibu ya, saya klik pilih yang ini. Oh ini ada dua ya pilih jawabannya. Yang ini lagi. Oke. Nah saya close saja misalkan. Jadi kita klik back lagi, maka akan kembali ke sini. Ya. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan yang baik ini. Sudah 3 kali ya, ketiga kalinya ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu untuk membuat. Silahkan nanti diinventaris link-linknya. Dan kalau kita bisa membuat satu aplikasi Android seperti yang saya contohkan di sini, nah, ini akan menjadi nilai positif gitu ya. Wah, guru saya kok bisa buat aplikasi Android seperti itu, gitu ya. Nah, pernahkah membayangkan Bapak Ibu sebelumnya? Jadi kalau kita sudah punya sebuah produk, nah, dan produk ini bisa kita laporkan, bisa kita buat PKB-nya untuk dijadikan kenaikan pangkat, dimasukkan ke angka kredit, dan seterusnya. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke Mbak Melisa. Yang ingin ditanyakan boleh, silakan. Baik, terima kasih Pak Noval. Keren sekali materi kita malam hari ini ya Bapak Ibu. Mulai dari bagaimana cara membagikan link dengan mengklik penugasan, kemudian membagikan linknya di Google Classroom, kemudian mengekspor berkasnya tadi dengan file Excel atau CSV, kemudian juga dipaparkan mengenai single link menggunakan SID, dan juga ada Bapak Ibu bisa membuat sebuah aplikasi begitu ya, icon aplikasi di Android atau di smartphone begitu. Keren sekali. Ini bisa membuat siswa kita lebih termotivasi tentunya dalam saat pembelajaran begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengetik di kolom chat Zoom, atau Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan mengaktifkan fitur raise hand. Nah, di sini sudah ada penanya lagi Pak Noval, ada Bapak Syahri. Mau tanya Pak, apakah dalam game tadi dapat menyisipkan materi dan dilanjutkan dengan game evaluasinya, atau ada aplikasi lain yang dapat digunakan? Begitu Pak. Jadi, oke, ini saya sudah paham nih, kerangkanya Bapak Ibu sudah mulai terbangun ya. Jadi yang ingin diberikan itu tidak hanya gamenya saja, tapi ada layanan materi. Baik Bapak Ibu. Untuk bisa membuat seperti itu, di game itu tidak bisa kita memberi materi Bapak Ibu. Jadi tidak ada di situ layaknya LMS, upload materi, bagikan materi, tidak ada. Yang ada cuma membuat game saja. Nah, tetapi Bapak Ibu punya dua opsi. Kalau ingin berbagi materi, maka bisa kita gunakan Google Classroom. Berikan materinya, berikan latihan soalnya, kemudian juga jangan lupa berikan game edukasinya. Itu di Google Classroom. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lebih jauh, misalkan, Pak, bisa nggak kalau s.id itu saya kombinasikan? Ada materinya, ada latihannya, ada gamenya, itu sangat memungkinkan, sangat bisa. Itu ya, mungkin itu gambarannya Mbak Melisa. Baik Pak, kemudian ada juga yang bertanya lagi mengenai apakah aplikasinya bisa di-share untuk di-download oleh peserta didik Pak. Sangat bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini kan di-download pertama. Hasil downloadannya itu silakan Bapak Ibu upload. Misalkan di Google Drive. Bapak Ibu tinggal berbagi link Drive ke siswanya. Nah, itu bisa di-share. Jadi link upload file APK yang ada di Google Drive itu bagikan ke siswa kita. Bisa melalui grup WhatsApp dan seterusnya. Seperti itu. Baik, Pak Noval. Mungkin Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chat Zoom, begitu Bapak Ibu. Atau bahkan Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Pak Noval dengan mengaktifkan fitur raise hand. Silakan Bapak Ibu yang masih memiliki kesulitan atau bahkan pertanyaan-pertanyaan. Ayo Bapak Ibu, wah ini sudah Pak Ihsan nih, sudah angkat tangan kayaknya. Silakan Pak Ihsan, bisa langsung bertanya kepada Pak Noval. Di unmute dulu mungkin. Halo. Ya. Ini ya, Pak, sekedar mau tanya.
tadi kan Bapak bilang kalau membagi link kita klik share itu artinya membagikan dapurnya. Saya mau tahu Pak, kira-kira kalau itu yang diberikan apa Pak? Karena biasanya kalau kita buat soal di Google Form itu kan biasa ada kunci jawabannya. Tapi ketika dibagi ke mereka tidak melihat itu Pak. Apakah dengan membagi dapur, apakah kunci jawaban itu kelihatan oleh semua Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ihsan ya. Jadi kalau kita bagi dapurnya Bapak Ibu, itu bisa diedit, soalnya diedit, jawabannya diedit, termasuk kunci jawabannya juga bisa kita lihat. Gitu. Jadi makanya saran saya jangan dipublish, jangan klik bagikan kemudian publish. Jangan Bapak Ibu. Kalau mau publish itu ke sesama guru. Ini saya sudah buat 5 soal. Tolong ditambahkan 5 soal lagi. Nah, itu baru kolaborasi Bapak Ibu. Boleh tuh antar guru. Tapi kalau itu dibagikan ke siswanya, ya siswanya sudah tahu duluan jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bagikan ke siswa, yang betul itu adalah bagikan penugasan atau tetapkan sebagai penugasan. Begitu Pak Ihsan. Penugasan. Oh iya. Kebetulan pas saya tadi melakukan kesalahan itu Pak, saya lakukan seperti itu tadi Pak. Makanya Bapak tadi saya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Pak, siap. Nah, jadi sekarang udah tahu ya Bapak Ibu. Baik, jadi jangan sampai salah ya Bapak Ibu di kliknya penugasan begitu, agar tidak salah membagikannya nanti. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Syahri. Pak, untuk report dari game yang sudah kita buat tersebut, kita masih tetap dapat monitor hasilnya di Wordwall ya Pak? Begitu Pak. Ya, bisa. Tergantung di pengaturan ya Bapak Ibu. Di situ kan hapus. Misalkan mau dihapus selama 1 jam itu bisa. Oke, coba saya kasih contoh ya. Di klasmen itu bisa diatur ya Bapak Ibu. Untuk yang wall di sini, misalkan aktivitas saya. Kemudian saya pilih yang ini. Nah, di bagian ini dashboard papan peringkat di sini. Di sini kan ada pilihan nih. Nah, oke. Ini pilihan ya Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Tuh. Hapus katanya. Jadi suruh hapus. Mau dihapus boleh. Dihapus setelah 1 bulan boleh. Setelah 1 minggu boleh, atau berapa hari juga boleh. Nah, kalau misalkan ingin tetap ada untuk selamanya, ya jangan pernah hapus gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa klik seperti ini. Oke, nah itu mungkin itu Mbak Melisa. Baik Pak Noval, terima kasih Pak Noval atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan di kolom chat Zoom, atau bahkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand terkait materi kita hari ini. Masih banyak waktu nih Bapak Ibu, ayo atau jangan-jangan Bapak Ibu diam-diam sudah mencoba ini ya Bapak Ibu. Harus dicoba Bapak Ibu sampai berhasil pokoknya. Nah, itu jadi motivasi tersendiri itu. Rugi kalau misalkan ikut kegiatan cuma tahu kulitnya, jadi belum tahu dagingnya seperti apa. Saya yakin deh kalau Bapak Ibu bisa kasih aplikasi ini ke siswanya pasti ngacungin jempol. Wih, keren ternyata guru saya itu. Iya benar banget Pak, karena nantinya siswa tuh lebih semangat begitu ya Pak ya, kalau ada sesuatu hal yang menarik. Nah ini Pak, ada pertanyaan lagi dari Ibu Stilin. Nah, kalau mau ambil hasil dari game yang sudah dibuat, bagaimana Pak untuk ambil peringkat siswanya? Ya, nah di sini ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya ulangi lagi. Bagian hasil ya, di bagian hasil saya itu Bapak bisa mengetahui semua telah dikerjakan oleh siswa. Membagikan meskipun dalam
tugas ya, satu pekerjaan, satu game, tapi itu dibagikan penugasan sebanyak 3 kali. Contohnya ini akan muncul sebanyak 3 kali, artinya ada 3 link berbeda dengan game yang sama ini. Paham maksudnya? Ada 3 link berbeda dengan game yang sama. Oke, nah kita cari ada pekerjaannya. Nah ini contohnya, ini sudah dikerjakan oleh 87 orang. Untuk hasilnya, jadi saya contoh tadi, peringkat di hasil unduhan atau Excel-nya itu, yang tadi itu tidak ada Bapak Ibu. Ya, untuk peringkat-peringkat itu adanya hanya di sini. Nih. Adanya itu hanya di sini Bapak Ibu ya, peringkat-peringkatnya. Ya kan? Nah, tapi untuk benar salahnya kayak analis butir soalnya itu ada di file Excel itu tadi. Kalau Bapak Ibu butuh ini, butuh apa namanya? Butuh peringkat ini, Bapak Ibu bisa nggak kalau misalkan saya copy seperti ini. Terus saya taruh di Excel misalkan. Ini kan eksperimen Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang tahu juga berhasil atau enggak gitu. Soalnya saya tidak pernah melakukan juga. Kita coba. Tapi yang jelas di Excel ada pemeriksaan. Jadi peringkatnya hanya ada di dashboard dari game World. Jadi ini saya copy seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita coba sheet baru. Oke. Dan kita paste di sini. Nah, hasilnya akan seperti apa? Gimana? Ternyata bisa Bapak Ibu. Ya, tuh, coba kita lihat ya. Jadi betapa fleksibelnya ya kita. Tuh. Kan Bapak Ibu? Jadi sangat fleksibel. Kalau misalkan kita mau copy semua, ya kita berarti harus dari atas, kemudian kita sampai bawah. Nah, sampai di sini misalkan ya. Kita klik copy, kemudian nah, ini saya clear konten dulu. Kita Ctrl V aja di sini. Nah, sudah Bapak Ibu ya. Ini peringkatnya. Pak, tabel yang lain bisa? Kalau tabel yang satu bisa, saya yang lain juga bisa. Ya, contoh tabel hasil berdasarkan apa? Siswa ya. Nah, ini ada tabel di dalam tabel Bapak Ibu. Yang kita mau yang ini, misalkan. Nah, kalau yang ini kan sudah ada di Excel-nya. Yang ini tuh, by question kan sudah ada ini Bapak Ibu. Oke, jadi itu gambarannya Mbak Melisa. Baik Pak. Jadi Bapak Ibu bisa langsung copy paste begitu ya Bu Pak untuk peringkat siswanya. Kemudian satu pertanyaan lagi Pak untuk terakhir ini, kalau sudah jadi link di SID tapi lalu diedit di WordWall, apa masih bisa begitu Pak? Nah, oke, coba ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus coba. Biasanya kalau sudah diedit itu bisa berganti link Bapak Ibu ya. Contoh gini, saya terakhir membuat soal 5 pada pukul 20.20 ya, hari ini, malam ini. Soalnya 5. Kemudian soal 5 itu sudah saya bagikan linknya. Oke, itu sudah. Jadi sudah keluar linknya. Ternyata setelah 1 jam saya tambahkan 10 lagi. Nah, tambahannya ini Bapak Ibu harus klik penugasan lagi, klik link lagi. Jadi link yang tadi itu masih berlaku untuk 5 soal. Kemudian untuk berlaku tambahannya maka Bapak Ibu klik link itu lagi. Link yang baru lagi. Jadi link update. Itu Mbak Melisa. Baik, jadi harus kalau misalnya diganti, diupdate lagi begitu ya Pak linknya untuk klik penugasannya. Oh ini masih ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Yusnizar. Bapak Noval, mohon maaf saya agak sulit buat kuis melalui game karena bahasa Indonesia teksnya yang agak panjang dan jawaban A, B, C, D, E juga panjang. Bagaimana solusinya Pak? Begitu Pak. Nah ini ya, kemarin ini sudah kita bahas
Pak, kalau paragraf gimana? Saran saya kalau paragraf itu di screenshot Bapak Ibu. Jadi dijadikan image, baru kita upload gitu. Karena di Word Wall itu tidak ada pengaturan seperti di Microsoft Word. Jadi atur tab, kemudian atur spasi, itu tidak ada di Word Wall ya. Jadi Bapak Ibu bisa screenshot dulu paragrafnya, kemudian kita upload di Word Wall. Ini seperti itu. Baik, terima kasih Pak solusinya. Jadi Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia bisa dengan di screenshot kemudian upload image-nya di Word Wall-nya. Nah, mungkin untuk malam hari ini di pertemuan terakhir ini bisa kita cukupkan Pak Noval. Terima kasih Pak Noval atas materi pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang semangat dan antusias sekali. Harapannya Bapak Ibu tidak hanya mendengarkan materi saja, tidak menyimak materi saja, akan tetapi Bapak Ibu juga memiliki sebuah karya, yaitu game pembelajaran. Mulai dari game pembelajarannya, kemudian ada single link, dan Bapak Ibu juga bisa membuat sebuah aplikasi. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, terkait segala bentuk administrasinya, kami infokan kembali bahwasanya paling lambat akan dikirimkan Jumat ya Bapak Ibu. Kemudian informasi lanjut untuk kelas PTK akan dilaksanakan mulai besok sore Bapak Ibu pukul 3. Kemudian untuk kelas buku ber-ISBN akan dimulai pada Jumat sore. Begitu Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Noval atas penjelasan materinya pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta kelas virtual nasional. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat dan tentunya barokah. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami dari tim Guru Inovatif Indonesia memohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Belajar. Bapak Ibu, kami tunggu ya